Akhir-akhir ini kita sering banget nih dengar kata Web3. Dari pekerjaan Web3 bisa menghasilkan gaji puluhan juta, terus itu Web3 sebagai masa depan dunia, Web3 sebagai teknologi paling privasi, dan masih banyak lagi. Ya memang benar, seperti itulah gambaran Web3 kurang lebihnya. Nah, cuman bagaimana yang dimaksud dengan Web3 secara sesungguhnya? Well, kalian harus tahu dulu nih mulai dari sejarah web pendahulunya. Oke, mari kita bahas bersama Let Me Think. Ya, sesuai katanya, Web 3 yang menunjukkan sebuah urutan. Sebenarnya maksud dari adalah generasi Web 3.0. Ini mirip istilah ini kayak yang ada di era industri gitu, kayak era industri 1.0, 2.0, 3.0. Dan ini juga maksud dari Web 3 itu adalah sama seperti yang tadi, seperti generasi industri itu. Nah, jadi sebelum adanya Web 3 ini, ada pendahulunya nih, yaitu Web 1 dan Web 2. Dimulai dari Web 1 dulu. Awal mulanya, Web 1 ini dimulai atau muncul pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee, ilmuwan di CERN. CERN. Pokoknya inilah guys ya, menciptakan World Wide Web atau yang biasa kita kenal dengan WWW atau bahasa kerennya WWW. Awalnya Web 1 ini dibuat hanya untuk tujuan berbagi informasi ilmiah melalui jaringan komputer yang hanya bisa diakses oleh para ilmuwan aja. Hingga pada tahun 1991, web pertama di dunia ini rilis ke publik dengan beralamatkan seperti ini guys. Nah, buat kalian yang pengen ngecek, kalian bisa cek tampilan webnya ini seperti ini guys ya. Webnya ini masih sangat simpel banget, dan web ini juga masih menggunakan bahasa pemrograman cuman HTML aja. Dan ya, mungkin bagi kalian yang kuliah atau sekolah di bidang komputer, mungkin pasti kalian gak asing ngelihat sama tampilan web pertama ini, karena ini seperti kalian pas lagi belajar bikin web pertama tampilannya. Dan mulai dari sini pun era Web 1 itu dimulai dengan munculnya lagi web besar nih, kayak Yahoo Directory, GeoCity buat bikin web sendiri. Terus abis itu ada Netscape buat navigator browser yang populer pada masanya ya. Terus abis itu ada Alta Vista, mesin pencari Google, mirip kayak Google gitu sebelum adanya Google. Ciri-ciri web 1 ini adalah webnya hanya bisa buat dibaca doang ya. Jadi kita sebagai pengguna nih nggak bisa nih ngelakuin interaksi kayak kita ngasih like atau komen, dan bahkan ikut upload juga nggak bisa gitu. Jadi kita benar-benar cuma murni baca, dan yang bisa mengelola web itu hanya yang punya webnya doang atau webmasternya nih. Nah, makanya web 1 ini dijuluki sama dengan read only web. Ya, hanya bisa sebuah web yang statis, yang hanya cuman bisa dibaca doang tanpa nggak bisa dipakai buat interaksi gitu. Hingga sampai pada tahun 2004 masuk pada era web 2, sekaligus mengakhiri era gelembung.com. Dua ini dipopulerkan oleh Tim O'Reilly dalam konferensi teknologi. Ya, ia menjelaskan pergeseran dari web statis ke web yang hidup dan berkembang oleh pengguna. Dari sini web 2 nih udah mulai dikenal dengan istilah read write web. Web 2 ini udah menggunakan bahasa pemrograman yang lebih kompleks seperti JavaScript, CSS modern, habis itu AJAX, AJAX. Nah, pada tahun inilah mulai nih perusahaan-perusahaan besar nih yang seperti kita kenal sekarang itu muncul, kayak Facebook 2004, YouTube 2005, Twitter 2006, terus Instagram 2010, hingga Wikipedia, Reddit, Blogger, dan masih banyak lainnya. Era Web 2 ini meledak banget dengan ditambah kemunculan iPhone pada 2007 dan Android yang udah bisa akses ke internet. Jadi bikin orang buat menggunakan web 2 ini jauh lebih mudah gitu. Nggak perlu ke warnet dulu buat bisa akses sebuah internet gitu. Karena kemudahan inilah jadinya ada terjadinya pergeseran budaya atau kebiasaan masyarakat, yaitu menjadi lebih suka belanja online ataupun melakukan semua itu segala sesuatu menjadi online. Dengan kemampuan cloud computing yang semakin update, itu membuat pengguna ini bisa mengakses sebuah aplikasi itu lebih secara real time gitu. Namun penggunaan web 2 ini masih menggunakan sistem sentralisasi nih guys, yang memungkinkan jika pengguna ingin menggunakan atau mengakses teknologi ini, itu memaksa pengguna ini buat harus menyerahkan data diri kalian atau masuk ke pusat datanya. Yang artinya itu secara tidak langsung memaksa kita buat harus mau nggak mau percaya sama perusahaan yang punya big data ini nih, kayak contoh Facebook gitu, buat mengelola data diri kita. Hingga pada tahun 2014 konsep Web 3 ini dicetuskan oleh Gavin Wood, yaitu salah satu pendiri Ethereum. Ayo, siapa di sini yang pernah beli koin Ethereum pas Covid terus cuan atau nyangkut nih? Coba silakan komen. Nah, Gavin Wood ini menyetuskan visi utama dari Web 3 nih. Dia menyetuskan bahwa Web 3 ini akan menciptakan internet yang bebas dari kontrol perusahaan besar dan adil untuk semua pengguna. Karena sesuai dari julukannya itu Web 3, yaitu read write on,
web di mana pengguna selain bisa membaca, membuat konten sendiri atau berinteraksi, mereka juga bisa memilikinya secara utuh. Maksudnya memiliki secara utuh gimana sih? Maksudnya kalian nggak lagi perlu nyetorin data diri kalian ke pusat data, atau kalian nggak perlu tuh percayain buat perusahaan besar kita taruh datanya mereka dikelola sama mereka. Nggak perlu. Kenapa? Karena pusat datanya itu adalah diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian nggak perlu memberikan data kalian karena ya kalian sendiri pusat datanya. Toh ngapain gitu ngasih? Sistem seperti ini itu disebutnya desentralisasi sistem. Nah, kalau pada Web2 itu lebih cenderung masih menggunakan sentralisasi yang udah kita sebutkan. Dan kalau Web3 ini itu disebutnya desentralisasi, guys. Ketika dengan adanya Web3 ini mulailah lahir nih di apps kayak DeFi, NFT, terus ada DAO atau DAO lah intinya gitu lah ya guys ya. Terus Web3 ini mulai meledak nih pas 2020 sama 2020 sampai 2022 karena mulai banyak bermunculan produk DeFi nih kayak koin Shiba Inu, koin Doge gitu. Nah, terus abis itu muncul juga tuh NFT pas Covid kan, pas viral-viralnya pas zaman Gozali Everyday. Terus abis itu juga muncul game The Sandbox ya. Terus abis itu juga masih banyak project Web3 yang muncul. Seperti itulah kira-kira sejarah Web1 hingga Web3. Sampai kita ke pertanyaan berikutnya nih, apa itu Web3 jadinya? Karena tadi kita hanya bahas sejarahnya aja. Web3 sebenarnya hanya sebuah istilah teknologi yang udah menerapkan visi read, write, own. Ya, yang ada pada teknologi atau prinsip desentralisasi. Dimana sesuai yang udah dikasih tahu sebelumnya, kita sebagai pengguna memungkinkan untuk memiliki secara utuh gitu. Atau memiliki kontrol penuh pada teknologi kita sendiri. Jadi nggak perlu tuh ceritanya kita harus ngasih data diri ke pusat data. Karena pusat datanya adalah kita sendiri. Jadi ya bikin kita lebih transparan, lebih rasa aman dan gak perlu percaya sama siapa-siapa. Teknologi Web3 yang sangat terkenal saat ini adalah blockchain. Nah, sebenarnya teknologi yang memiliki sistem desentralisasi itu nggak cuma blockchain doang guys, tapi masih ada lagi seperti P2P, network, distribute hash, table atau disingkat DHT, terus ada mesh networking, terus ada federated network, terus ada decentralized identifier atau DID, terus ada variable credential, intinya gitu guys. Terus ada itu holochain, ada DATN hypercore protocol dan masih banyak lagi. Tapi saat ini yang paling terkenal sistem desentralisasi adalah blockchain. Karena blockchain ini punya keunggulan yang lebih hebat dan lebih banyak dibanding sistem desentralisasi yang udah gue sebutkan tadi tuh, produk-produk desentralisasinya. Nah, cara kerja Web3 ini sebenarnya simple, yaitu karena desentralisasi, jadi dia nggak perlu pihak ketiga karena pusat datanya adalah kita sendiri nih. Nah, untuk cara kerjanya kita ambil contoh misalnya blockchain aja nih buat produk desentralisasinya, dan produk blockchainnya itu kita pilihnya di bidang DeFi aja, yaitu Bitcoin ya. Karena mungkin aja buat NFT terus habis itu DAO punya cara kerjanya masing-masing, tapi benang merahnya adalah mereka tuh sama-sama menggunakan desentralisasi gitu. Cuman di sini gue contoh ambil penggambaran, gue bakal ambil contoh cara kerja blockchain di Bitcoin. Nah, awal mulanya misalnya kalian pengen transfer 1 Bitcoin ke teman kalian yang lagi ada di luar negeri nih. Misal, itu nanti dari kalian ketika misalnya transfer, itu nanti seluruh komputer Anda dunia yang menggunakan jaringan Bitcoin ini itu bakal memverifikasi atau disebut komputer itu node. Mereka ini bakal mengakses nih, bakal memverifikasi apakah transaksi kalian itu benar valid, ada gitu. Terus kedua, apakah private key yang udah kalian masukin atau pin sandi kalian tuh udah benar. Terus abis itu sama ngecek saldo kalian beneran cukup apa enggak. Nah, ketika mereka sudah verif semuanya aman guys ya, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu transaksi kalian bakal ditaruh di mempool. Nah, mempool ini tuh ibaratnya kayak tempat buat ngantrinya transaksi-transaksi yang ada di seluruh dunia. Nah, ketika ditaruh mempool ini, para miner nih atau penambang Bitcoin udah mulai melihat nih transaksi kalian nih. Nah, abis itu setelah mereka melihat ada transaksi-transaksi di mempool, nanti seluruh penambang Bitcoin ini bakal berlomba-lomba buat mecahin teka-teki matematika. Nah, ketika ada satu miner yang berhasil buat mecahin teka-tekinya itu, maka dia bakal dapat hak nih buat masang blok baru ke blockchain. Nah, ketika misalnya anggap nih si miner A ini berhasil nih mecahin teka-teki, dia dapat hak buat masang blok baru ke blockchain. Nanti dia bakal pilihin transaksi mana yang mau dimasukin ke blok ini. Dia bakal ibaratnya kayak dia bakal pula pilih transaksinya di mempool, habis itu dia masukin ke blok yang baru. Habis itu dia bakal tempelin ke blockchain gitu, ke blok-blok yang udah pada nempel sebelumnya. Ketika mereka dapat hak itu, maka para miner juga bakal dapat hadiah nih dari sistem. Mereka bakal dapat 6,25 Bitcoin. Cuman
setiap periode itu bakal berubah-berubah jumlahnya sesuai halving Bitcoin ya. Kalian bisa cari sendiri tentang halving Bitcoin. Habis itu mereka juga bakal berhak buat ngambil gas fee. Nah, gas fee ini tuh ibarat kata biaya transfer gitu. Nah, ketika kita mau transfer itu kita dikenakan gas fee atau biaya transfer. Nah, biaya transfer ini bakal diambil oleh para miner. Misalnya contoh tadi miner A ini udah dapat hak buat dapat blok baru, habis itu dia ambil transaksi kalian, si miner ini tempel ke blockchain, maka nanti transaksi kalian tuh baru mulai terkirim ke teman kalian, dan nanti teman kalian udah mulai bisa lihat di walletnya transaksinya berhasil terkirim 1 Bitcoin. Seperti itu guys workflow dari produk blockchain ini atau terdesentralisasi. Cuman dari sini pasti kalian banyak yang bertanya, Bang, kalau kayak gitu emang masih tetap desentralisasi? Toh kita masih butuh peran miner, nggak langsung P2P gitu, orang per orang gitu. Ya, jawabannya sebenarnya tetap ini desentralisasi. Kenapa gue bilang desentralisasi? Meskipun ini ada peran miner, jadi miner di sini kalian harus tahu, kalian harus catat nih, minernya di sini yang berperan gak cuma satu miner, tapi seluruh miner yang ada di dunia, yang mereka tuh pihaknya dari orang yang berbeda-beda, nggak ada kepentingan bersama gitu. Itu satu. Dan juga kedua, para miner ini itu bukan sebagai pusat data. Mereka itu bukan bertugas sebagai megang data diri kalian gitu. Mereka itu cuma ibarat kata nganterin Bitcoin kalian doang. Jadi ibarat kata ini kalau gua kasih gambaran kayak kalian nih pesan paket tapi pilih kurir yang sehari nyampe. Jadi nanti nih misalnya pedagang yang di toko itu dia bakal naruh barangnya di mobil kurir. Nah, kurir ini langsung nganterin ke rumah kalian, gak perlu masuk ke gudang-gudang. Nah, kurir yang nganterin ini itu adalah para miner gitu. Nah, sedangkan kalau sistem sentralisasi itu masih perlu ke gudang-gudang, kayak misalnya kalian dipaket dari toko naik ke mobilnya ke gudang, terus dari gudang disortir, habis itu baru dipindahin lagi naik mobil ke rumah kalian. Nah, si gudang ini sentralisasi. Nah, cuman karena sistem ini desentralisasi, dia nggak perlu pakai gudang. Jadi makanya para miner ini bukan bertugas sebagai pusat data, dia hanya sebagai tukang kurir doang, dia nganterin Bitcoin kalian. Karena bagaimanapun juga Bitcoin ini tetap harus dianterin, ada yang nganterin. Mereka nggak bisa tuh Bitcoinnya jalan sendiri atau terbang gitu atau teleport kayak Minato, nggak bisa guys, nggak bisa dia. Nah, tetap ada yang perlu nganterin. Nah, yang nganterin ini para miner. Jadi di situ kenapa disebutnya desentralisasi di blockchain itu sistemnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, itu tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem Web3 ini. Nah, kita mulai dari kelebihannya dulu. Nah, kelebihan dari Web3 ini adalah pertama dia lebih dapat dipercaya karena kita yang memegang kendali nih atas transaksi atau apapun itu. Terus kedua, lebih transparan karena setiap transaksi yang ditulis di blockchain itu bisa diakses sama semua orang dan semua orang itu bisa lihat. Dan untuk ngeceknya itu salah satunya kalian bisa pakai web namanya blockexplorer.one. Itu ketiga, kalian juga nggak perlu nih nyerahin data diri kalian karena kalian sendiri yang jadi pusat datanya gitu. Jadi toh ngapain kalian harus ngasih karena kalian yang pusat datanya gitu. Itu kekurangannya karena teknologi masih baru, masih banyak orang yang awam. Pasti orang-orang awam ini bakal kesulitan buat make. Kenapa? Karena teknologi ini juga memang jujur emang lebih sulit buat dipakainya ketimbang pendahulu-pendahulunya gitu yang lebih ramah untuk seluruh pengguna gitu. Nah, terus yang kedua, biaya pengembangan yang mahal. Karena teknologi masih baru, jadi untuk segala riset itu masih perlu banyak penyempurnaan dan itu sangat mahal untuk bisa dibilang untuk melakukan risetnya itu masih cukup mahal karena masih teknologi yang belum terlalu umum gitu. Habis itu yang ketiga, masih sering terjadi rawan penipuan. Kenapa? Karena tadi guys, karena masih banyak orang yang awam, jadi masih banyak nih celah-celah untuk para penipu buat ngakuin modus penipuan. Jadi buat kalian juga yang di luar sana, hati-hati kalau ada orang yang ngajakin ke blockchain, kalian harus tahu sendiri gitu maksudnya apa gitu. Terus habis itu lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, apakah Web3 ini bakal jadi masa depan teknologi? Karena banyak potensi dan kegunaan dari Web3 ini dari berbagai sektor, salah satunya seperti penggunaan di rumah sakit di Korsel yang udah pengen menggunakan blockchain. Terus abis itu ada sektor game juga yang pakai blockchain kayak Sandbox tadi. Terus abis itu sektor keuangan yang udah pakai blockchain juga, dan masih banyak lainnya. Jadi gua rasa blockchain ini bakal jadi sesuatu yang game changer banget dan revolusioner dan menjadi sesuatu yang bakal ada bersama di masa depan gitu. Dan hal yang paling gilanya dengan blockchain ini nggak menutup kemungkinan itu game kayak Sword Art Online atau SAO ya, anime SAO itu beneran bisa di dunia nyata guys. Nah, pasti kalian bakal bertanya-tanya, gimana ceritanya game kayak SAO kok bisa rilis di dunia nyata? Nah, makanya kalian subscribe channel gua biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru, karena nanti di video selanjutnya gua dan Farel bakal berdiskusi tentang hal ini gitu. Barangkali aja kan kalian ada yang pengen nih nanti kalau udah rilis pengen main game, terus habis itu ntar kalau mati di dunia gamenya mati juga gitu di dunia nyatanya. Tapi serem sih, tapi jangan guys, jangan sampai. Nah, terus habis itu lanjut, bagaimana nih
agar kita nih selalu update dan juga aktif menggunakan Web3 ini. Salah satunya adalah kalian kalau yang pengen biar secara aktif menggunakan ya, kalian mulai bisa dengan menggunakan transfer duit pakai USDT gitu. Habis itu kalian juga bisa jualan aset di dalam game kayak jual tanah di The Sandbox, atau kalian bisa upload foto kalian nih ke NFT biar kayak orang-orang FOMO yang niatnya mau ngikutin Gozali everyday tapi malah malah umbar data diri terus upload foto di blockchain, mana fotonya nggak bisa dihapus lagi, kasihan banget deh anjir. So, mungkin sampai sini aja penjelasan kita tentang Web3 ini. Next, kita bakal bahas kaitannya SAO dengan blockchain yang kayak udah gue sebut sebelumnya. Jadi, jangan lupa subscribe, like, and see you in next video. Bye-bye.